Teman-teman, saya Adnan Raharja. Pagi ini kedatangan tamu istimewa dari tim RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Kita bersama dengan narasumber pagi ini bersama Dr. Budi Sanjaya selaku Kepala Bidang Pelayanan RSKK. Selamat pagi Dr. Budi. Selamat pagi Mas Adnan. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, iya. Ternyata tahun ini baru saja sebenarnya tepatnya tanggal 5 Januari lalu RSKK genap berusia 50 tahun ya dok? Iya betul. Waduh, usia emas, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Sudah sekian lama perjalanan dari RSKK sendiri. Bisa dijelaskan dok, layanan dari RSKK apa saja sampai usia 50 tahun ini? Iya, terima kasih. Ini yang jelas RSKK dengan usia 50 tahun yang bisa terbilang bukan mudah ya mas. Jadi pelayanan kita sangat-sangat berharap dan kita juga sangat mendorong untuk RSKK ini menjadi rumah sakit yang terbaik. Tetap itu semangat kita. Amin. Iya. Jadi segala lini kita perbaiki, kita tingkatkan. Insya Allah kita pengennya menjadi leader. Jadi yang pertama kali mengadakan, contohnya itu pertama kali kita di Karisidenan Kediri, rumah sakit umum daerah yang mengadakan poli sore. Oh iya, itu menarik itu. Iya. Dan juga pernah kita itu menjadi yang pertama mengadakan RSUD dengan mengantar obat gratis ke rumahmu, tarunamu. Tapi sekarang sudah dicontoh ke semua rumah sakit. Pionirnya adalah RSKK ya. Kita menjadi pionir. Jadi yang pertama kali itu kita dulu. Jadi pengennya kita mengawali segala sesuatu yang baru-baru dan baik untuk masyarakat, untuk pelayanan masyarakat itu kita tangkap duluan lah. Kita menjalankan dulu gitu. Betul. Bisa di breakdown kira-kira pelayanannya apa saja yang sekarang ini semakin lengkap di RSKK, dok? Untuk pelayanan di RSKK ya mungkin hampir mirip dengan rumah sakit yang lain, tapi kita pastikan insya Allah kita lebih bagus. Mungkin di poli sore yang pertama, dan poli sore ini perlu kita jelaskan bahwa poli sore ini sama dengan poli pagi. Jadi tarif-tarifnya juga sama, dokternya juga sama, perawatnya sama, obatnya sama, pelayanannya juga kita juga melayani BPJS yang sama. Jadi tidak ada perbedaan untuk pagi maupun sore. Nanti kalau sore mahal tidak, jadi sama ya. Terus juga kita sekarang untuk BPJS, kalau kita BPJS pelayanan BPJS sesuai kelas, kalau kita bilang BPJS sesuai kelas di RSUD bisa kita pastikan tanpa iur biaya. Oh ya, tanpa iur biaya kalau sesuai kelas. Kecuali kalau ada peningkatan kelas pasti bayar. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat seperti itu. Terus yang berikutnya kita juga memudahkan pelayanan dengan pendaftaran secara online. Jadi kalau tidak online ini kelihatannya kok ketinggalan zaman. Betul, sekarang zamannya apa-apa online ya. Iya, jadi pendaftaran online untuk yang pasien BPJS bisa pakai JKN Mobile yang sudah terhubung dengan sistem kita. Terus untuk yang pasien selain BPJS kita pakai pendaftaran lewat WA. Itu. Mekanisme seperti apa sih daftar online itu, dok? Kalau BPJS harus install JKN Mobile, tapi kalau untuk pasien yang non BPJS daftar online lewat nomor kita. Nomor WA. Bisa disebutkan, dok? Nomor WA-nya berapa, Mbak? Nanti aja. Nanti ya. Oke, nanti disebutkan. Tahan dulu sebentar. Teman-teman yang mungkin punya pengalaman di RSKK, kemudian kesan-kesannya seperti apa, boleh bergabung juga ya. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kalau saya mau berobat hendaknya ke poliklinik apa dan syarat-syarat seperti apa, nanti bisa disampaikan ya, dok ya. Silakan. Teman-teman silakan bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000 untuk tanya tentang layanan kesehatan di RSKK. Dokter Budi, poliklinik yang membedakan dari yang lain, kira-kira yang tidak dimiliki rumah sakit lain, hanya ada di RSKK, ini apa? Mungkin keunggulan yang bisa disebutkan, dok? Kalau poliklinik kita itu, insya Allah kita punya poliklinik terbanyak ya. Terbanyak dari jumlah spesialisnya itu. Ada berapa, dok, totalnya? Ada 26 ya. 26 kalau banyak sekali ya. Kita juga punya poli untuk psikologi klinis. Jadi untuk psikolog ada psikolog klinisnya, dokter jiwa ada, dokter saraf, dokter bedah,
Bedah itu ada banyak sekarang, ada bedah umum, bedah urologi bagian saluran kencing, ada bedah saraf, ya, ada bedah khusus anak-anak. Wah, banyak sekali ya. Iya. Iya, iya. Dan itu dokternya masing-masing beda-beda ya, Dok, masing-masing ya. Sudah lengkap beda, ya. Iya. Jadi seperti itu sudah. Jadi kita berbenah, kita melengkapi, mengikuti perkembangan zaman. Harapannya seperti itu. Harapannya pengen jadi rumah sakit terdepan di Kediri Raya lah ya, rujukan tadi. Ya. Artinya kalau teman-teman yang bisa memanfaatkan poliklinik sore tadi dari warga Kediri maupun luar Kediri juga nanti terbuka kesempatan yang sama ya, Dok? Iya, terbuka kesempatan yang sama. Jadi tidak membedakan ini warga Kediri kabupaten didulukan, tidak, tapi kita memandang bahwa semua pasien sama, harus dilayani sama. Jam berapa sampai jam berapa, Dok, kalau poli sore? Poli sore jam 4 sampai jam 8. Tapi ada jadwal tertentu yang mungkin ada yang beberapa dokter yang milih mungkin saya jam 4 sampai jam 7, enggak sampai jam 8. Dulu kenapa akhirnya semangat atau latar belakang akhirnya merilis layanan poli sore tadi? Jadi ada beberapa alasan untuk merilis poli sore. Yang pertama, kita kan tahu juga bahwa masyarakat Kabupaten Kediri ini kebanyakan pekerja yang terutama mungkin aktifnya pagi hari, mungkin di kantor pagi, di persawahan pagi, di kebun pagi, sehingga kalau untuk berkunjung ke RSKK pagi itu agak lumayan mungkin ada alasan sulit, waduh ya? Kerja. Iya, kadang cuti harus potong gaji dan sebagainya, sulit untuk perizinannya dan seterusnya. Ini sangat memudahkan ya, solusi ya bagi para pekerja ya. Jadi kita memfasilitasi, mewadahi dengan alasan seperti itu, maka kita buka poli sore. Selain mungkin yang untuk poli sore memang ya kalau untuk kenyamanan harusnya lebih nyaman karena tidak terlalu panas. Itu aja. Asik-asik ini. Iya. Satu-satunya rumah sakit yang punya poli sore ya. RSUD Kediri Raya. Iya. Betul. Baik. Kita ke gatekeeper, ada tanda dari Ika. Pak Ageng dari Basuki Tulungagung juga sama, hujan saat ini di Basuki Tulungagung. Akan perjalanan menuju ke arah Malang, mohon informasi kondisi sudah hujan apa belum merencana lewat jalur Blitar. Pak Yoga dari Surabaya mengarah ke Kediri, exit tol Bandar Kedung Muda Jombang ramai, cerah, kendaraan pribadi mendominasi. Oke, Sony. Bu Ika Wartini di Duet Wates menanyakan di sebelah rumahnya ada lansia sakit-sakitan dan sebatang kara. Kalau untuk makan sehari-hari bisa dibantu tetangga. Namun kondisi kesehatan yang tiba-tiba menurun, apakah jika dibawa ke RSKK bisa ditangani dan biayanya bisa dibantu? Dan seperti apa prosedurnya? Bu Siti Munawaroh di Dukuh Ngadiluih bertanya, apakah pengobatan dengan jam keseda masih dilayani di RSKK? Dan apa kira-kira pelayanannya, ada perbedaan? Oke. Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman, masih di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK. RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK ada di Jalan PK Bangsa nomor 1 Pare Kediri, teman-teman. Sekarang ini semakin berbenah untuk keutamaan layanan kesehatan masyarakat, gitu ya, Dok? Ya, betul. Sangat betul sekali. Iya, Dok, tadi ada pertanyaan yang sudah masuk, mau ditanggapi? Iya, untuk yang pertama, kalau ada ibu tua sakit-sakitan ini tadi, jadi nomor 1, kalau ibu tua tidak mampu atau semua masyarakat Indonesia yang tidak mampu harusnya punya PBI nasional yang ditanggung atau dulu namanya Jamkesmas itu. Iya. Ya. Kalau punya kartu Jamkesmas berarti dan nanti kalau sakit pasti bisa dilayani di RSKK. Ya. Apakah pelayanannya tadi sama atau beda, dibedakan dengan pasien umum? Jadi tidak ada bedanya. Dengan kelas yang sama akan mendapat hak yang sama. Kita tidak memandang pembayarannya umum atau BPJS atau yang lain, tidak. Sama pelayanannya. Dokternya juga sama, obatnya juga sama. Jadi kita pastikan tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi kalau dulu masyarakat bilang, wah kalau BPJS nanti operasinya ditunda seminggu, tidak ada. Kita pastikan tidak ada itu di RSKK sekarang ini. Wah, kalau memang waktunya dioperasi, kita operasi. Kalau yang namanya situ atau segera ya langsung dioperasi di hari itu juga.
kita pastikan itu. Karena bagi RSKK kesehatan menjadi prioritas begitu ya. Apalagi kita rumah sakit umum daerah ini ya tidak dituntut oleh Bapak Bupati, itu tidak menuntut untung nomor 2. Yang pertama adalah pelayanan kita utamakan. Gitu. Jadi kalau tetangga yang tadi di Duet Wates punya apa ya, mungkin bisa menelusuri apakah punya fasilitas itu, mungkin pamong terdekat ditelusuri juga ya. Harusnya punya kepedulian lah ya. PPI nasional atau Jamkesmas kalau namanya dulu. Nanti kalau punya kartu Jamkesmas atau punya kartu JKN atau PBI nasional itu nanti pasti bisa dilayani di RSKK. Dan kalau gawat darurat tidak usah khawatir, gawat darurat hari apapun, jam berapapun UGD pasti buka dan pasti dilayani di UGD. Baik, ya. Ini jadi nggak usah khawatir teman-teman, langsung bisa, pokoknya RSKK mengutamakan pelayanan ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua Mas ini. Yang Jamkesda. Memang untuk Jamkesda ini sebenarnya bukan wewenang kita untuk menjawab, karena Jamkesda ini ada di Dinas Kesehatan. Tapi memang kemarin dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena Kabupaten Kediri ini sudah UHC itu berarti 96% masyarakat kita itu sudah pernah terdaftar di BPJS. Jadi harusnya semua masyarakat itu sudah punya nomor kartu BPJS, sehingga sangat minimal sekali untuk Jamkesda ini. Tapi pun kalau ternyata nanti dari Dinas Kesehatan, jadi yang kalau ternyata Dinas Kesehatan tetap menerbitkan Jamkesda, tetap kita layani di RSKK. Ya. Dok, ada tanda dari Gatekeeper seperti ada penelpon ingin bergabung. Sony? Bergabung Bu Dewi Pitaloka di Gedang Sewu Pare. Bu Dewi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya. Permisi Dok, ini kan saya keterima CPNS. Nah, untuk pemberkasan CPNS itu kan ada pemeriksaan kesehatan antara lain jasmani, rohani dan juga nafsa kan. Nah, apakah RSKK itu melayani pemeriksaan kesehatan untuk pemberkasan CPNS dengan ketentuan dokter ber-NIP gitu Dok yang mengeluarkan suratnya? Iya, baik. Iya. Itu saja Bu Dewi? Iya, sudah itu saja cukup. Baik, terima kasih Bu Dewi di Gedang Sewu Pare. Monggo Dok, bisa ditanggapi. Ini sebenarnya sudah sejak lama kita sudah melayani itu ya. Jadi memang di RSKK itu untuk pemberkasan P3K, CPNS biasanya memang ke RSKK. Kita layani untuk pemeriksaan dari nanti surat sehat jasmani dari Poli Pemeriksaan Kesehatan. Kita bisa layani, ada dokternya yang ber-NIP. Terus nanti juga ada pemeriksaan nafsa, itu juga ada di laborat kita. Bahkan kita punya 2 pilihan, nafsa yang mau 3 parameter atau yang 5 parameter. Tapi tentu harganya beda Mas. Yang 3 sama 5 ini. Terus kita juga bisa sekaligus mengeluarkan surat bebas narkoba karena sudah dites tadi. Terus yang terakhir adalah pemeriksaan untuk sehat rohani. Nah, sehat rohani ini bisa juga kita lakukan di RSKK, gitu. Tapi mohon maaf bagi yang pemberkasan ini biasanya bareng-bareng gitu loh Mas. Ada 1.000 orang bareng-bareng sehingga perlu waktu ya untuk memproses itu. Mohon dimaklumi bahwa kalau ternyata nanti ini bareng-bareng seluruh kabupaten atau seluruh kecamatan 100 orang, ya mohon bersabar untuk 100 orang nggak bisa kita layani bersama, harus antri. Tapi kalau pas tidak bersama-sama kita pastikan pelayanan pasti cepat. Tapi kalau 100 orang tentu butuh waktu yang seperti harus dipahami. Zaman dulu COVID itu Dok ya, bagaimana orang harus tes itu PCR bareng-bareng dalam waktu yang bersamaan ya. Sekian banyak ya. Karena bisa jadi ini pernah itu ada kejadian ini, satu hari kita meriksa sampai 200 orang dari pagi sampai sore, malah sampai malam ini kita lanjutkan. Termasuk juga sekarang ini belakangan kan musimnya orang hajatan pernikahan Dok.
Biasanya ada apa ya tes atau catin itu ya yang biasanya. Apakah juga dilayani di RSKK? Pasti ya. Bisa untuk calon pengantin juga bisa ya. Bisa. Jadi biasanya cukup banyak antri juga ya, mungkin tergantung nanti ya. Iya tergantung jumlah yang datang. Kalau yang pada saat antrinya tidak terlalu banyak ya kita layani lebih cepat lah. Tapi kalau banyak berjubel ya mohon maaf harus antri. Baik. Satu persatu kita layani. Ada penelpon kembali sepertinya. Ika? Mas Fatul Afar dari Tulungagung, lancar dan aman perjalanan Tulungagung menuju ke Surabaya, menanyakan tadi bagaimana lancar untuk kondisi cuaca juga cerah. Pak Yunus dari Malang menuju ke Blitar yang menanyakan jalur Blitar aman. Sony? Bergabung Pak Sunar di seputaran Gurah Kediri. Pak Sunar? Selamat pagi Mas Adnan Raja. Iya, monggo langsung ke pertanyaannya Pak. Iya. Pagi dokter, mohon maaf mau tanya pagi, di RSKK pastinya ada dokter ortopedi dok? Iya betul. Yang saya tanyakan ini beberapa hal ya dok, ini terkait dengan keponakan ini. Yang pertama ini dok, apakah benar tinggi badan ini bisa dirawat atau istilahnya diarahkan gitu dok? Ya. Terus yang kedua, apakah benar untuk misalnya mengonsumsi susu dan lain-lain itu yang mengandung kalsium tinggi, kemudian berenang sama menggantung badan dok? Nah, terus yang ketiga dok, usia produktif untuk misalnya mau meninggikan badan atau dan sebagainya usia berapa? Kemudian persentase dari turunan itu berapa dok? Misalnya ayah ibunya nggak terlalu tinggi, apakah anaknya bisa tinggi atau bagaimana? Gitu aja dokter, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sunan. Ini mestinya langsung konsultasi ke dokter ortopedi. Ya, sekilas saja Pak. Nanti diarahkan untuk lebih detail konsultasi ke rumah sakit ortopedi. Tapi intinya untuk tadi yang pertanyaan pertama, pembenahan postur itu akan membuat tinggi badan juga akan berpengaruh pasti. Jadi kalau posturnya melengkung ke depan atau bungkuk, kalau orang sangkuk kalau kita bilang, nah itu dibenarkan posturnya menjadi tegap, tentu akan lebih tinggi seperti itu. Terus untuk kalsium, nah memang untuk tulang ini kan kandungan terbanyaknya adalah kalsium. Tetapi kalsium itu juga harus ditunjang dengan protein yang untuk membangun kalsium tadi gitu. Jadi diharapkan kalau yang masih tumbuh tidak hanya butuh kalsium tapi juga butuh protein juga. Jadi kalau masih punya anak pengen tumbuh, pengen tulangnya lebih panjang, lebih kuat, harus ada kalsium tapi juga harus ada asupan protein juga. Intinya seperti itu. Jadi tidak hanya kalsium saja. Itu kalau poli ortopedi layanannya apa saja sih dok? Mungkin bisa sedikit ada gambaran untuk konsultasi masalah misalnya untuk masalah tinggi atau mungkin kondisi-kondisi seperti apa yang bisa ke ortopedi? Intinya kalau ortopedi ini kan ortopedi itu kan tulang, jadi yang berhubungan dengan tulang, tapi memang spesialisasinya sebenarnya adalah bedah tulang, di bedah tulang. Tapi insya Allah dokter spesialis bedah tulang juga mengerti perkembangan tulang, untuk pertumbuhan tulang bagaimana. Jadi monggo nanti kalau kurang jelas hubungi aja di poli ortopedi kami, buka pagi dan sore tiap hari kerja, tapi maaf hari kerja kita Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu kita tidak melayani pasien poli tapi di UGD 24 jam. Termasuk yang poli sore juga Senin sampai Jumat ya? Iya, betul. Baik, teman-teman kita lanjutkan lagi nanti perbincangan kita tetap di Public Interaktif bersama RSKK. Yang terus mengikuti Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Tayangan ini juga live di Andika TV yang Anda bisa simak di Facebook Kaki 243. Ada banyak pertanyaan ternyata di kolom komentar dok. Salah satunya dari Bu Titin S. Puspita. Apa bisa periksa mata kabur? Kondisi mata yang kabur ini bisa ya dok ya di sana? Bisa. Kita punya 2 dokter spesialis mata. Dan alat kita lumayan lengkap. Ini ada alat terbaru yang kita datangkan juga. Terus kita juga melayani, bahkan ada operasi mata juga. Operasi mata yang alat terbaru Veko itu kita juga sudah punya. Wah, makin keren ya. Alat-alatnya canggih, dokternya juga profesional, pelayanan bagus ya. Kemudian Bu Suharyati, apa keunggulan pelayanan di RSKK?
Nah, ini mau dijelaskan, Dok. Jadi keunggulan pelayanan insya Allah kita unggul di semua lini kalau kita bilang seperti itu. Jadi dari depan mungkin kita polinya juga sudah baik, sudah layanan bagus, bersih, nyaman. Kita buat poli senyaman mungkin, pendaftaran juga kita buat nyaman. Terus nanti ruangan, nah ini juga Mas. Jadi kita ada pembangunan gedung baru yang insya Allah nanti bulan depan ini sudah jadi dan bisa ditempati. Gedung apa itu, Dok? Jadi gedung baru, gedung kita bilang gedung standar BPJS KRIS ini. Jadi satu ruangan itu nanti jadi untuk kelas 3. Malah kita bangunkan untuk yang kelas 3. Ruang perawatan? Iya, ruang perawatan. Satu kamar diisi 4 orang, 4 pasien, 4 pasien. Kemudian dengan fasilitas AC sentral, Mas. Tidak hanya AC satu-satu tiap kamar, tapi kita pakai AC sentral. Wah, keren. Iya. Kelas 3 sudah dapat AC ya? Iya, dapat AC sentral. Iya. Kemudian apa lagi? Jadi kita juga punya ICU yang lengkap. Jadi ICU kita itu intensive care kita itu tidak hanya, kalau ICU itu umum, ICU umum, terus ada ICU khusus untuk bayi. Nah, NICU namanya, NICU untuk bayi. Terus ada ICU untuk anak-anak, PICU namanya. Ada ICU khusus untuk jantung, namanya ICVCU. Ada ICU khusus untuk penderita stroke, namanya unit stroke. Nah, semuanya itu adalah ICU yang kita punyai. Yang insya Allah kita terlengkap di sekitaran kita. Di Riri Raya paling lengkap ya. Iya. Keren ini. Yang dibangun tadi ada berapa kamar nantinya, Dok? Kurang kapasitasnya? Lebih ada 115 kamar. Wih, 115 kamar. 115 besar ya? Tidur, ya. Iya. Dan juga sekarang ini mohon maaf juga bagi warga Kabupaten Kediri karena sering penuh ini kita juga. Sering penuh untuk UGD ini dan kamar itu sering penuh. Makanya kita berusaha untuk segera membangun dan membuka untuk mungkin bulan depan kita buka untuk yang meningkatkan kapasitas tadi ya. Meningkatkan kapasitas sehingga antrian-antrian di UGD dan di ruangan itu tidak terlalu lama ngantri untuk bisa dapat kamarnya. Betul. Gitu. Iya. Ini ada satu pertanyaan juga dari Bu Asiana Oktavia Purwaningsih. Kalau mau lihat jadwal dokter di mana ya? Ya. Untuk jadwal dokter bisa dilihat. Jadi kita punya beberapa channel ya, ada IG Mbak ya, ada IG, terus ada Facebook juga ada ya Mbak ya, ada itu. Jadi banyak, nanti dicari aja di Instagram, di Facebook RSKK nanti sudah muncul gitu. Iya, termasuk call center di situ ada ya, lengkap pasti, ya. Lengkap. Okay. Baik, teman-teman masih ada kesempatan untuk Anda kalau ingin tanya-tanya seputar pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kediri RSKK. Anda bisa bergabung, telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Di Publik Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri. Saya Adnan Raharja masih bersama narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kabid Pelayanan RSKK. Kita masih membahas tentang pelayanan kesehatan di RSKK. Teman-teman yang ingin bergabung, bertanya, silakan, masih ada kesempatan. 0811 345 4000, 0811 345 4000. Anda juga bisa menyimak tayangan ini live di Andika TV yang tayang di Facebook AG243. RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK ada di Jalan PK Bangsa nomor 1 Pare Kediri, atau biasanya masyarakat menyebutkan rumah sakit Pelem gitu ya. Kalau orang Kediri RSUD Pare gitu ya, di daerah Palem Pare teman-teman. Silakan kalau Anda ingin mendapatkan layanan kesehatan, karena banyak sekali, ada berapa tadi, sekitar 24 poliklinik ya, yang tersedia untuk menjawab masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dok, kalau layanan kesehatan di RSKK, karena banyak tadi, mungkin ada beberapa yang tadi belum tersebut, atau mungkin ada kekhasan atau apa yang khusus istimewa yang dimiliki oleh RSKK, Dok? Iya, jadi RSKK itu pengen menyambut pasien-pasien itu dan keluarganya itu dengan hangat dari awal sampai pulangnya. Jadi kita buktikan dengan
Jadi kalau pasien itu kan kebanyakan sekarang pasien sudah usia yang lanjut gitu, tidak bisa jalan. Begitu nanti turun dari mobil atau turun dari sepeda motor, kita bantu. Langsung kita bantu untuk ngangkatnya. Seperti disambut keluarga sendiri gitu ya. Nanti hangat, dibantu gitu ya? Hangat, dibantu untuk ke pendaftaran, atau mungkin yang tidak bisa jalan dengan baik nanti dibantu diberikan kursi roda langsung. Ya gitu. Terus begitu nanti akan kita bantu juga untuk pendaftarannya. Jadi kalau yang gaptek banyak ini, langsung aja, ndak usah takut, minta tolong langsung, nanti langsung kita sambut juga untuk pendaftaran, kita bantu. Terus nanti tidak lupa juga nanti pulangnya juga bisa kita bantu juga. Jadi begitu nanti sudah diperiksa dokternya, dapat resep, langsung pulang saja. Jadi obatnya kita antar ke rumah. Wah, yang namanya Tarunamu tadi. Gratis itu ya? Gratis, tanpa biaya. Tapi ada tanda kutipnya. Apa? Jangan yang di luar kabupaten dan kota Kediri. Iya. betul. Jadi kalau rumahnya di luar itu, mohon maaf, harus tunggu di apotek, nanti harus kita buat. Pasiennya jauh ya, sampai luar provinsi misalnya. Ketika di Kediri kemudian sakit, itu nanti ada perlakuan khusus lah ya. Jadi kalau hanya sekitar Kabupaten Kediri sampai yang terjauh pernah itu di Mojo, ujung Mojo itu kita antarkan juga. Iya. Jauh loh padahal dari Pare ke Mojo. Iya, dedikasi dan demi pelayanan kepada pasien. Luar biasa. Iya, ini yang harus dimanfaatkan dan harus diketahui masyarakat luas ya. Iya. Tersosialisasi dengan baik, teman-teman yang penasaran untuk membuktikan bagaimana hangatnya dan bagaimana bagusnya pelayanan di RSKK, silakan langsung ke Jalan PK Bangsa nomor 1 Pelempare Kediri, ke RSKK. Ke gatekeeper dulu sekarang, Ika. Pak Tio melihat ada insiden lalu lintas di kilometer 719 arah ke Surabaya. Pak Sapuan juga sama. Kalau Pak Sapuan melihatnya kilometer 718 arah ke Surabaya. Pak Tio mengirimkan beberapa video tadi, Pak Sapuan tidak sempat mengambil video, ada juga Pak Nanang. Jadi bis itu sampai keluar dari pembatas jembatan, posisi menjungkir, ban bagian depan ke bawah, ban bagian belakang di atas. 2 ban yang bagian belakang di atas, terlihat para penumpang dikeluarkan semua, belum tahu antara apa dengan apa. Yang jelas posisi untuk bis saat ini masih menjungkal. Jadi roda bagian depan di bawah, roda bagian belakang di atas. Belum ada petugas, saat ini kondisi masih macet, baru saja terjadi. Jadi kendaraan masih bisa lewat di sisi sebelah kanan di lajur cepat. Sementara yang di lajur lambat jangan dilalui dulu. Antara kilometer 16 hingga kilometer 18 arah ke Surabaya. Surabaya arah ke Jombang. Kalau Pak Tio Surabaya arah ke Jombang, saya masih dibantu Arta untuk komunikasi dengan Senkom Tol Surabaya Mojokerto. Ada korban Kak kelihatannya? Belum tahu, belum dievakuasi karena baru saja Pak Tio baru bisa turun setelah parkir agak di depan. Terlihat para penumpang dari bis semua keluar. Jadi belum tahu apa ada korban luka atau bagaimana. Yang jelas yang bagian depan ini pasti luka-luka. Ya, geser ke Sony. Mas Tarji di Centong, Lengen Harjo, Pelemahan. Ini bertanya, sebagai orang awam belum tahu cara daftar melalui online. Yang ingin ditanyakan bagaimana cara mendaftar melalui online dan syaratnya apa saja. Bu Mia di Kediri Kota, bolehkah rumah sakit menolak pasien dengan alasan keterbatasan peralatan? Bu Titin di Kediri, apakah periksa mata di Polimata RSKK bisa menggunakan BPJS Mandiri? Mbak Fitri di Bogo, ini apakah dokter bedah plastik di RSKK masih ada? Mbak Sinta di Campurjo, ini menanyakan di RSKK apakah menangani operasi sesar dengan metode ERAX. Ini Pak Tarji juga di Pelemahan Kediri juga barusan memberikan apresiasi. Terima kasih Mas Adnan, berobat di RSKK cukup menyenangkan, pelayanan ramah, tempatnya nyaman, bersih, cocok buat kita semua. Terima kasih RSKK dan semua tim Radio Andika, tetap semangat. Istimewa ini. Banyak sekali pertanyaan yang jadi PR Pak Budi. Kita akan bahas saat lagi ya teman-teman. Masih di Public Interaktif bersama RSKK.
Dr. Budi, silakan ditanggapi, banyak pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, untuk pendaftaran online via WA, via WhatsApp ini, di nomornya 081, boleh dicatat ini, saya ulangi lagi, 081 331 144 239. Bisa diulangi, Dok? Ya, 081 331 144 239. Ya. Nah, ini untuk pendaftaran online via WhatsApp. Untuk persyaratannya nanti akan dipandu oleh petugas. Jadi apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat nanti. Iya, yang jelas fast respon ya. Iya. Insya Allah fast langsung respon. Nanti diarahkan seperti apa prosedur selanjutnya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Dok, tadi, bolehkah rumah sakit menolak pasien dengan alasan keterbatasan peralatan? Bumia. Untuk ini saya tidak bicara rumah sakit lain, guys. Saya hanya bicara di rumah sakit RSKK. Jadi di RSKK kita pastikan pasien tidak akan kita tolak, tapi mohon maaf kalau lagi penuh kita menyediakan tempat seadanya. Tapi kita pastikan tidak kita tolak, tetapi kalau penuh ya kita akan mencarikan tempat seadanya, fasilitas seadanya, tapi tetap kita layani. Dan itu dikomunikasikan dengan pasien ya. Jadi kalau pasiennya mau karena keadaan seperti ini, monggo, tapi tetap kita layani. Jadi tidak kita tolak. Kita pastikan tidak akan menolak pasien. Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di rumah sakit yang lain, kadang tidak dikomunikasikan, tinggal ditinggal saja. Itu tidak terjadi di RSKK ya. Jadi sesuai kenyataan, kalau memang UGD-nya penuh kan pasien juga dan keluarga juga sudah tahu, ternyata ya memang benar penuh. Oke. Kemudian tadi tentang pemeriksaan mata di Polimata, bisa pakai BPJS Mandiri? Bisa. Jadi Polimata ini untuk semua pasien, sebenarnya intinya untuk semua pasien. BPJS Mandiri, BPJS dari negara itu yang PBI, dari pemerintah daerah, bayar sendiri boleh, bisa. Jadi dan semuanya juga fasilitasnya juga lengkap dan sama, pelayanannya sama. Intinya pelayanannya sama antara BPJS Mandiri, non Mandiri, yang bayar sendiri dan dibayari negara sama. Bu Fitri di Bogor tentang dokter bedah plastik di RSKK, apa masih ada? Iya. Mohon maaf ini cerita ke belakang, memang dulu kita pernah punya dokter spesialis bedah plastik, tapi karena merasa lebih dibutuhkan di kota besar Jakarta, maka dokternya pindah ke sana. Tapi kita sudah berusaha dari RSKK, terpaksa kita menyekolahkan lagi. Tapi ya sekali lagi kita mohon maaf, untuk mencetak dokter spesialis bedah plastik tidak 1 atau 2 tahun, 5 tahun Mas. Jadi ini mungkin 2 tahun lagi lah kita punya dokter bedah plastik. Insya Allah. Komitmennya tapi tetap ke sana ya. Iya. Luar biasa. Ya, sabar dulu. Karena tidak bisa 1 atau 2 tahun untuk nyetak dokter bedah plastik ini. Iya. Tadi yang tanya tentang operasi sesar ERAX masih ada, Dok? Bisa dilayani? Jadi untuk ERAX ini masih belum diterapkan pada semua pasien, tapi ada beberapa pasien yang sudah kita ERAX di RSKK, tapi memang belum untuk semuanya. Jadi kita masih pilih-pilih dulu. Kita seleksi untuk yang ERAX, tapi ada pelayanan ERAX ada. Oke. Iya, tadi apresiasi dari Pak Tarji di Pelemahan Kediri. Terima kasih banyak. Salah satu pasien RSKK ini, karena bisa cerita ya, tentang bagaimana pelayanan di RSKK. Dokter Budi, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini apa komitmen peningkatan mutu yang dilakukan dari RSKK sendiri terhadap mulai dari awal sampai dengan sekarang ini, sehingga positioningnya RSKK semakin baik, Dok? Ya, jadi insya Allah RSKK ini tetap mengikuti zaman, tetap kalau kita bilang kekeluargaan, jadi senyum, sapa, jadi kita perlakukan pasien itu seperti keluarga sendiri, itu sudah jelas. Dan juga kita harapkan juga pelayanan juga lebih nyaman, dengan tempat-tempat yang kita bangun ini kan juga nyaman juga, meskipun itu kelas 3, tapi kita pastikan nanti kalau gedung ini nanti bulan depan jadi bisa ditempati, nyaman sekali, bersih, masih baru, AC-nya juga sentral, dan pelayanannya juga terpadu,
ada lift untuk naik turun. Wah, berapa lantai, Dok? 4 lantai. 4 lantai. Iya, Wah, 4 untuk lantai kelas untuk 3, perawatan, ya. Iya. 1 lantai untuk di bawah untuk basementnya. Wah, keren ya. Kira-kira estimasi kapan? Bulan selesai? depan, insya Allah. Bulan depan sudah launching bulan ya? Bulan depan sudah launching. Ya. Makin keren, teman-teman. Ya. Dok, tadi ada yang ingin tanya tentang RSKK, ingin tahu lebih detail berkaitan dengan layanan di RSKK atau tanya-tanya dan seterusnya, update informasi di RSKK lah kira-kira. Ini kemana? Mungkin ada call center atau akun sosial media yang bisa diakses. Untuk WA-nya, untuk call center WA-nya di 081 333 887744. Itu call centernya. 0813 33 88 7744 ya. Betul. Terus untuk media sosial yang lain ada di YouTube di RSKK Channel, di Facebooknya di RSUD Kabupaten Kediri, terus di IG-nya di RSUD Kabupaten Kediri juga. Baik. Dokter Budi, terima kasih rawuhnya. Sukses untuk RSKK, pelayanan-pelayanan semakin bermutu untuk masyarakat. Minta doa dan dukungannya dari semua pihak. Amin, terima kasih. Teman-teman, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK, RSUD Kabupaten Kediri tentang pelayanan kesehatan di RSKK. Kalau Anda punya keluhan penyakit atau ingin berobat atau ingin konsultasi dengan dokter yang ingin Anda tuju, silakan ke RSKK di Jalan PK Bangsa nomor 1 Pare Kediri atau hubungi call center 0813 33 88 7744 0813 33 88 7744.